Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin sahabat, teman, kerabat, pasangan, dan juga ke platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami, Cara Kaya, dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang investasi dan pasar modal. Yuk kita mulai. Kali ini kita akan membicarakan soal backdoor listing. Saya yakin ada mungkin beberapa dari Anda yang sudah tahu dan ada juga yang belum apa itu backdoor listing. Mungkin ada yang punya pengetahuan ataupun sudah pernah dengar, tapi masih bertanya-tanya juga, apa sih sebenarnya backdoor listing itu? Sebuah perusahaan yang ingin mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek agar sahamnya dapat diperdagangkan, tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan harus menjadi perusahaan publik, misalnya dengan melakukan IPO atau penawaran saham pada masyarakat banyak. Ada beberapa persyaratan yang diterapkan oleh OJK dan Bursa Efek, seperti kondisi keuangan, tata kelola perusahaan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana dengan perusahaan yang tidak ingin melewati persyaratan dan proses seperti itu? Mereka bisa melalui pintu belakang. Betul. Mencatatkan sahamnya melalui pintu belakang alias backdoor listing. Tapi jangan salah tangkap ya, backdoor listing ini bukan berarti kong kali kong antara pejabat atau petugas tata usaha OJK maupun bursa. Bukan itu. Pencatatan saham melalui backdoor listing ini resmi dan biasa dilakukan. Bagaimana caranya? Sederhana sekali. Misalnya saya punya perusahaan Cara Kaya dan ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, namun tidak ingin melakukan prosedur seperti IPO. Atau misalnya Cara Kaya belum punya persyaratan yang dimiliki, misalnya masih rugi terus, modalnya terbatas, dan lain-lain. Namun misalnya saya merasa Cara Kaya ini, PT Cara Kaya, perlu menjadi perusahaan publik untuk mendukung bisnis perusahaan atau rencana bisnis dan investasi saya sebagai pemegang saham. Jadi saya ingin PT Cara Kaya punya baju baru atau kendaraan baru sebagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek sehingga nampak lebih cantik dan juga bisa melaju lebih kencang. Lalu yang saya perlu lakukan misalnya mencari perusahaan lain yang sudah terdaftar di Bursa Efek yang saya rasa cocok. Misalnya katakanlah PT Angin Ribut. Angin Ribut terbuka misalnya. Lalu saya minta perusahaan tersebut membeli PT Cara Kaya. Simple as that. Sekarang berarti PT Cara Kaya sudah menjadi bagian dari perusahaan publik karena sudah dimiliki oleh PT Angin Ribut. Nah, pertanyaannya, kalau begitu jadinya PT Cara Kaya sudah bukan milik saya lagi dong, tapi jadi punyanya PT Angin Ribut. Betul. Tapi walaupun itu milik PT Angin Ribut, bukan berarti bukan milik saya lagi. Gampang. Saham PT Angin Ribut terbuka, saya beli dan kuasai, jadilah saya pemilik dari PT Angin Ribut yang selanjutnya memiliki PT Cara Kaya. Uangnya dari mana? Saya kan terima uang ketika PT Cara Kaya dibeli oleh PT Angin Ribut. Jadi bagi saya kurang lebih hanya perubahan pada level kepemilikan saja. Tadinya langsung di PT Cara Kaya, sekarang melalui PT Angin Ribut. Atau cuma sekedar share swap, pertukaran saham. Lalu pertanyaan berikutnya, PT Cara Kaya
tidak sepenuhnya dong menjadi perusahaan publik, hanya menjadi salah satu divisi atau anak perusahaan dari PT Angin Ribut, bersama dengan bisnis awal yang dimiliki oleh PT Angin Ribut Tbk itu. Pada prakteknya, perusahaan yang dijadikan kendaraan untuk backdoor listing biasanya adalah sebuah perusahaan kecil atau perusahaan yang biasanya bisnisnya tidak signifikan dibandingkan sang perusahaan yang ingin backdoor listing. Jadi kalau misalnya PT Carakaya memiliki skala bisnis sebesar, katakanlah ngayal dikit ya, 1 triliun. Lalu PT Angin Ribut bisnisnya mungkin cuma sekitar 50 miliar atau mungkin 20 miliar atau 10 miliar. Atau mungkin sebuah perusahaan publik yang operasionalnya udah macet-macetan, nggak banyak berjalan. Atau seringkali bisnis PT Angin Ribut didivestasikan atau dijual ke pihak lain. Sehingga PT Angin Ribut sekarang semata-mata bisnisnya hanyalah Carakaya. Lalu langkah terakhir untuk menghapus jejak bisnis PT Angin Ribut, dari sebelumnya PT Angin Ribut saya rubah menjadi PT Carakaya Holding. Makanya PT Angin Ribut pun akhirnya lenyap sudah. Sekarang yang ada hanyalah PT Carakaya Tbk yang memiliki PT Carakaya yang memiliki bisnis misalnya fintech gitu ya, atau airline atau apapun itu namanya gitu. Nah, sekarang meskipun backdoor listing ini tidak melalui proses pencatatan dan IPO seperti biasanya, bukan berarti tidak ada prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dilewati. Di masa lalu, backdoor listing mungkin dinilai cara gampang untuk melakukan IPO di Indonesia. Saat ini tidak bisa dianggap atau dipandang seperti itu lagi gitu ya, karena sekarang OJK langsung ataupun tidak langsung juga melakukan review terhadap perusahaan yang ingin melakukan backdoor listing, yang dalam beberapa hal serupa harus dilakukan ketika perusahaan hendak melakukan IPO. Seperti contoh, PT Angin Ribut Terbuka adalah perusahaan publik terbuka sehingga wajib memenuhi semua persyaratan sebagai perusahaan publik, termasuk ketika melakukan corporate action seperti akuisisi dan right issue berkaitan dengan akuisisi PT Carakaya. Nah, right issue adalah pemberian hak kepada semua pemegang saham PT Angin Ribut untuk melakukan penyetoran modal supaya mereka tidak terdelusi ketika PT Angin Ribut melakukan penambahan modal perusahaan dalam rangka mengakuisisi PT Carakaya. Jangan lupa juga ada biaya-biaya tertentu yang harus dipertimbangkan dalam backdoor listing, yaitu harga deal atau harga pembelian PT Angin Ribut yang saya sebagai pemilik PT Carakaya telah sepakati. Demikian juga dengan berbagai kewajiban finansial, bisnis maupun legal dari PT Angin Ribut. Nah, juga dialihkan kepada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh kami, yaitu PT Carakaya. Dan dengan segala macam proses dan biayanya, backdoor listing belum tentu selalu lebih cepat, lebih gampang, dan lebih murah dibandingkan IPO. Akan tapi, tentu dalam kasus-kasus tertentu backdoor listing jadi lebih praktis dan lebih memungkinkan dibandingkan IPO. Jadi kalau kita ngomongin soal backdoor listing, kita nggak bisa lari dari yang paling populer adalah backdoor listing Indonesia AirAsia yang melakukan backdoor listing terhadap PT Rimau Multi Putra Prima atau yang lebih terkenal dengan CMPP. Jadi Indonesia AirAsia resmi menggantikan PT Rimau Multi Putra Prima atau CMPP
dengan masuk ke Bursa Efek Indonesia setelah mendapatkan pengesahan dari BEI atau Bursa Efek Indonesia sejak 3 Januari 2018. CMPP dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT AirAsia Indonesia Terbuka. Demikianlah sekilas mengenai backdoor listing. Kita akan membicarakan berbagai insight lainnya. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari insight ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap maju untuk belajar, berkembang, bertumbuh di dalam pasar modal Indonesia.